Faslun alladzi yadhuru minan najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu sebuah fasal. Alladzi bermula sesuatu, silahnya alladzi yadhuru yang bisa menjadi suci, apa alladzi minan najasati dari beberapa najis, itu salah satun, ada tiga. Najis yang bisa menjadi suci itu ada tiga. Apa saja rupanya tiga? Al-khomru, yang pertama khomer atau arak, idza takholalat, ketika menjadi cuka apa khomer tersebut, binafsiha, dengan sendirinya khomer. Jadi yang pertama ketika khomer menjadi cuka dengan sendirinya. Wajildul maitati, dan yang kedua kulitnya bangkai, idza dubikho, ketika disamak apa kulitnya bangkai. Yang kedua, yang asalnya najis adalah kulitnya bangkai. Kulit bangkai itu berarti najis, tapi dia bisa menjadi suci ketika sudah disamak. Tata caranya adalah dibuang sesuatu yang bisa memambukan atau membuat mambu pada membuat bau pada kulit ya. Jadi daging-dagingnya dipisah semua sampai tersisa kulit, lalu dicampur dengan sesuatu yang sepet, maka itu sudah menjadi suci kembali. Wama, dan yang ketiga sesuatu, silahnya ma soro, yang menjadi apa ma itu hayawanan, menjadi hewan. Jadi sesuatu yang menjadi hewan, yang sesuatu itu asalnya najis, misalkan seperti bangkai, nanti kalau ada bangkai terlalu lama nanti akan hidup hewan-hewan kecil. Nah itu yang dia asalnya najis dari bangkai itu bisa jadi menjadi suci ketika menjadi hewan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di fasal anwa'un najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu sebuah fasal. An-najasatu, bermula beberapa najis, beberapa macam najis, itu salah satu, ada tiga. Apa saja rupanya tiga? Mughalladatun, yang pertama najis yang mughalladah atau najis yang berat. Wa mukhaffafatun, dan yang kedua najis yang ringan, najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun, dan yang ketiga najis mutawassitah atau najis yang sedang. Al-mughalladatu, ada bermula najis yang berat atau najis mughalladah, itu najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinjiri, dan najisnya babi. Jadi najis yang berat itu najisnya anjing dan babi, dinamakan najis mughalladah. Wa far'i ahadihima, dan najisnya anak-anak dari keduanya, anjing dan babi. Begitu juga anak-anaknya, itu juga najis mughalladah. Wal mukhaffafatu, bermula najis yang ringan, itu baulu sobiyi, kencingnya anak laki-laki kecil. Alladhi yasobi, silahnya alladhi lam yat'am, yang belum makan siapa sobi, khairal labani, pada selain susu ibu. Walam yabluk, dan belum sampai siapa sobi al-haulaini, pada 2 tahun umurnya. Jadi yang najis yang kedua mukhaffafa itu najis ringan, yaitu najisnya anak laki-laki kecil ya. Kalau laki-laki kalau anak perempuan maka najisnya bukan mukhaffafah tapi mutawassithah. Yang mukhaffafa itu najisnya anak laki kecil yang belum makan selain ASI atau air susu ibu, dan juga belum sampai 2 tahun. Kalau sudah makan selain air susu ibu maka sudah mutawassithah najisnya. Atau kalau sudah lebih dari 2 tahun berarti sudah mutawassithah, bukan lagi mukhaffafah. Wal mutawassithatu, bermula najis yang sedang, itu sairun najasati, selain najis yang sudah disebutkan. Jadi najis mutawassithah itu cangkupannya lebih luas daripada najis mughalladah dan mukhaffafah. Kalau mughalladah itu cuma 2, qalb wal khinjir dan keturunannya. Kalau mukhaffafah cuma 1, yaitu kencingnya anak laki kecil yang belum makan selain ASI dan belum sampai 2 tahun. Jadi kalau mutawassithah selain itu semua berarti najisnya mutawassithah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut di fasal izalatun najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu sebuah fasal. Al-mughalladatu, ini cara-cara menghilangkan najis. Al-mughalladatu, bermula najis yang berat, itu tadhuru, bisa menjadi suci apa mughalladah, bisa menjadi sucinya bisa bi'ghusalatin, dengan 7 beberapa basuhan.
Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan bentuknya najis, bentuknya mukhaladah itu misalkan kalau dijilat berarti lendirnya dibuang dulu, baru dibersihkan dengan 7 basuhan. Ihdahunna, bermula salah satu dari 7 basuhan itu biturobin, dicampur dengan debu, dengan 7 basuhan, dan salah satu basuhan itu dicampur dengan debu atau tanah. Wal mukhaffafatu, bermula najis mukhaffafah, najis yang ringan, itu tadhuru, bisa menjadi suci apa mukhaffafah birosyil ma'i, dengan hanya mencipratkan air, alaiha, atas mukhaffafah, ma'al ghalabati, beserta sungguh-sungguh. Jadi kalau najis mukhaffafah yang ringan, kencingnya anak laki-laki kecil, belum makan selain ASI dan belum 2 tahun, maka najisnya cukup diciprat. Tapi setelah menghilangkan ainiyahnya, misalkan kencingnya dibuang dulu pakai tisu atau yang lain, setelah itu tinggal diciprat-ciprat dengan ma'al ghalabah, dengan keras ya, mencipratnya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sedikit-sedikit, tidak ya. Nah itu sudah menjadi suci. Baik, ma'al ghalabati, beserta sungguh-sungguh, wa izalati ainiha, dan menghilangkan bentuknya najis. Jadi dibentuknya atau ainiyahnya dibuang dulu baru diciprat. Selanjutnya wal mutawasitatu, bermula najis yang sedang, mutawasitah itu tangkosimu, terbagi apa mutawasitah, ilal qismaini, kepada 2 bagian, rupanya 2, ainiyatin, yang pertama najis yang ainiyah, wa hukmiyatin, dan najis hukmiyah. Jadi najis itu ya baik mukhaffafah, sebenarnya ada yang disebut ainiyah, ada yang disebut mutawasit. Ainiyah ada yang hukmiyah. Ainiyah itu yang masih ada bentuknya, rasanya, baunya, warnanya masih, itu maka disebut ainiyah. Kalau hukmiyah berarti sudah tidak ada bentuknya, rasanya, baunya tidak ada, maka disebut hukmiyah. Al-ainiyatu, bermula najis ainiyah, allatiyo, najis ainiyah, silai alatillaha, yang itu baginya si ainiyah, launun, bermula masih mempunyai warna, warehun, dan masih mempunyai bau, watokmun, dan masih mempunyai rasa. Itu fala buddha, maka tidak bisa tidak, min izalati launiha, dari menghilangkan warnanya ainiyah, warihiha, dan menghilangkan baunya ainiyah, watokmiha, dan menghilangkan rasanya ainiyah. Kalau najis ainiyah itu yang masih punya launun, punya warna, ada baunya, ada rasanya, itu berarti ainun ya. Salah satunya ada, berarti masih najis ainiyah. Maka kalau najis ainiyah harus dihilangkan dulu, dihilangkan baunya, rasanya, bentuknya, itu dihilangkan baru disiram. Wal hukmiyatu, bermula najis hukmiyah, allati ya hukmiyah, silahnya allati launa, yang tidak ada warna itu maujud, walariha, dan tidak ada bau itu maujud, walatokma, dan tidak ada rasa itu maujud. Laha, baginya hukmiyah, yakfika, maka cukup bagi kamu apa jariul ma'i, mengalirkan air, ngaleha, atas si hukmiyah. Maka kalau najis hukmiyah ini kan najis yang tidak ada bau, rasa, warnanya sudah tidak ada, maka cukup baginya langsung disiram saja, itu sudah bisa menjadi suci. Fala yakfika, maka mencukupi bagi kamu apa jariul ma'i, mengalirkan air, ngaleha, atas najis hukmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di bab yang selanjutnya, di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.